Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Malam-malam ini, di malam 10 terakhir puasa, ku berserah padamu, bersujud di hadapanmu, memohon ampun atas segala dosa dan hilaf yang ku perbuat. Hitam dan putih dunia terkadang membuatku terlena dan lupa akan rahmat-Mu. Dalam doaku, ku bersyukur dan memohon agar selalu terangi dan kuatkan jiwaku untuk terus beristiqomah melangkah di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa diberikan kesehatan pemirsa untuk berjumpa kembali di Oase Ramadan. Tak lupa salawat juga salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan juga pengikutnya dan kita hingga akhir zaman. Ya. Di kesempatan ini saya Ronald Surapraja akan menemani Anda, pemirsa Metro TV, dengan obrolan santai, ringan namun penuh makna mengenai Islam dan insya Allah bisa menyejukkan hati seperti halnya oase di padang pasir ya. Dan seperti biasa, saya tidak sendiri, tentu saja ada guru-guru saya yang luar biasa yang berkenan untuk membagikan hikmah-hikmahnya ya. Assalamualaikum Pak Quraisy, sehat Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga sehat selalu Pak Quraisy Shihab ya. Dan juga ada bersama kami di sini sama seperti Pak Quraisy yaitu melalui hubungan Zoom ya, ada Habib Jindan. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bib ya? Alhamdulillah, afiah berkah sehat selalu insyaallah. Amin, amin, alhamdulillah. Dan bersama saya di studio ada Ustadz Gaul katanya. Waduh, gaul banget sih beliau ini, memang imam, seorang imam, imamnya para pemuda tersesat ya. Ada sahabat saya yang berdakwahnya menggunakan platform media sosial yang banyak diikuti oleh para pemuda-pemuda. Jadi memang ini cara berdakwahnya pun dengan gaya yang kekinian. Ada Habib Hussein Ja'far. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam Kang Ronald. Iya. Ngomong-ngomong Kang Ronald bukan hanya pemuda tapi juga pemudi loh. Oh, ada pemudinya juga. Jadi imam pemuda dan pemudi tersesat, begitu ya? Iya. Baik pemirsa, kita sudah memasuki 10 malam terakhir Ramadan. Di antara 10 malam itu, ada satu malam yang paling ditunggu oleh umat Islam. Di mana semua berlomba-lomba memburu kebaikan di satu malam itu yang lebih mulia, lebih baik daripada 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar. Nah pemirsa, tentunya kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Nah di episode sebelumnya, Pak Quraisy sudah menjelaskan perbedaan antara Lailatul Qadar dan juga Nuzulul Quran. Mungkin ada di antara Anda pemirsa yang belum menyaksikan, kita bisa ingat-ingat lagi ya. Saya mau ke Pak Quraisy Shihab dulu. Pak Quraisy mungkin bisa diingatkan kembali apa itu Lailatul Qadar dan apa makna Lailatul Qadar yang ada di surat Al-Qadar 1-5. Silakan Pak Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadar. Lailah artinya malam. Malam itu dimulai dengan terbenamnya matahari. Ada lagi yang berkata malam itu dengan hilangnya mega merah. Tapi kita dalam mazhab Syafi'i tenggelamnya matahari walau masih ada mega merah. Karena itu kita bisa buka. Itu namanya malam. Sampai terbitnya fajar. Malam.
Al-Qadar dari segi bahasa paling tidak mempunyai 3 makna. Yang pertama mulia. Yang kedua penetapan atau ketetapan. Dan yang ketiga sempit. Ketika kita berkata Lailatul Qadar, penamaan ini bisa dikembalikan kepada salah satu atau bahkan ketiga makna kebahasaan itu. Malam itu malam mulia. Malamnya mulia dan yang menemukannya atau yang bertemu dengannya atau yang dikunjungi olehnya memperoleh kemuliaan di sisi Allah. Itu malam mulia. Bisa juga dia malam sempit. Kenapa sempit? Kata ulama, karena di malam itu malaikat silih berganti turun ke bumi. Sehingga bumi ini bagaikan sempit dengan banyaknya malaikat yang turun. Yang ketiga, penetapan atau ketetapan. Di malam itu Allah menetapkan sekian banyak hal penting yang berkaitan dengan kehidupan manusia dan alam raya ini. Di situ antara lain siapa yang memperoleh kebahagiaan bertemu dengan Lailatul Qadar, hidupnya akan langgeng dalam kedamaian. Itu dari segi bahasa. Sekarang apa hakikatnya? Saya ingin berpagi-pagi berkata bahwa kemuliaan atau turunnya malaikat, atau sempitnya itu tadi, atau penetapan itu tadi, hakikatnya sangat sulit kalau enggan berkata kita tidak tahu. Termasuk waktu turunnya. Ada orang berkata 20 malam terakhir itu berdasar hadis Nabi. Cari-carilah pada 20 malam-malam ganjil setelah 20. Tapi ada ulama berkata itu tiap tahun berubah. Dalam pandangan Imam Hanafi itu bisa jadi malam pertama. Jadi kalau ini benar, mestinya kita itu siap jauh. Bukan sekarang siapnya mau nanti Lailatul Qadar itu. Mestinya kita siapkan diri jauh-jauh sebelumnya. Sejak Rajab, Syaban, kita sudah harus siapkan diri. Yang tadi saya katakan tidak mudah kalau enggan berkata, mustahil kita dapat mencakup maknanya. Itu diisyaratkan oleh firman Allah, wa ma adraka ma lailatul qadar. Terjemahannya, apa yang menjadikan engkau tahu tentang nilai Lailatul Qadar, tentang Lailatul Qadar. Ayat-ayat yang bunyinya seperti ini, bintang yang mengetuk di malam hari, wa ma adraka mat-tariq, kita tidak tahu. Ya toh, ma adraka ma lailatul qadar, wa ma adraka mal haqqah, hari kemudian, kita tidak tahu. Kita hanya bisa mengetahuinya kalau ada penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dulu yang kita harus yakini. Namun ada indikator-indikator yang disebut oleh Nabi dan ada juga yang difahami dari ayat-ayat yang tercantum dalam ayat Al-Qadar. Yang pertama, turunnya malaikat. Malaikat itu antara lain berfungsi membimbing manusia untuk kebaikan. Kalau begitu salah satu tandanya seseorang selalu terdorong untuk membuat kebaikan. Yang kedua, salamun hiya hatta. Salam itu damai. Itu berarti jiwa menjadi damai ketika itu. Dan itu juga dari satu sisi berarti yang jiwanya tidak damai, tidak mungkin dikunjungi oleh Lailatul Qadar. Damai dengan dirinya, damai dengan Tuhan, damai dengan lingkungan, damai dengan sesamanya. Itu sebahagian yang dapat kita tangkap dari ini. Angkanya persis pun tidak kita ketahui, tapi ada ulama berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas bahwa itu diisyaratkan oleh penyebutan Al-Qadar. Di suratul Qadar itu 30 kata. Kata yang ke-27 itu menyebutkan salamun hiya.
Hia itu ke-27. Jadi berarti dia itu pada malam ke-27. Itu kesan, tapi kita tidak dapat memastikan. Saya kira itu demikian ya. Baik, terima kasih Pak Quraisy buat penjelasannya, indah sekali. Pemirsa, untuk mendapatkan keberkahan dari malam Lailatul Qadar, tentunya ada usaha yang harus kita lakukan, yaitu menghidupkan malam-malam kita. Tapi pertanyaannya, caranya seperti apa untuk menghidupkan malam-malam tadi, sehingga kita mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar? Kita akan bahas yang satu ini, jadi tetaplah bersama kami di Oase Ramadan. Kita nggak mau datang malam Lailatul Qadar pas kita lagi di pasar. Kita nggak mau datang malam Lailatul Qadar pas kita lagi depan televisi. Kita nggak mau malam Lailatul Qadar pas kita lagi sibuk sama dengan duniawi kita. Kita mau Lailatul Qadar 1000 bulan ngaji, 1000 bulan zikir, 1000 bulan sujud, 1000 bulan silaturahmi, 1000 bulan kesucian hati dan cinta kepada manusia semuanya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Oase Ramadan, masih bersama guru-guru kami, ada Pak Quraisy Shihab, ada Habib Jindan, dan juga ada Habib Hussein Ja'far ya. Rasulullah memerintahkan kita umat Islam untuk memburu dan mencari malam Lailatul Qadar dengan cara menghidupkan malam-malamnya. Ini pertanyaannya buat Habib Hussein nih, Beb. Kita udah tahu tadi penjelasannya, bagaimana indahnya malam Lailatul Qadar yang lebih baik, lebih mulia daripada malam 1000 bulan. Tapi cara kita menghidupkan malam-malamnya seperti apa ya, Beb, ya caranya? Ya, anak muda ini, Kang Ronald, sukanya itu hitung-hitungan. Dan ketika hitung-hitungan, dia sukanya pengennya menang dalam hitung-hitungan itu. Ya, ya. Nah, termasuk dalam hal keburukan, apalagi dalam hal kebaikan. Misalnya, ada orang yang saya masih untung Bib, pakai narkoba. Di sana ada yang sudah membunuh orang. Saya masih untung Bib, membunuh orang. Di sana ada yang membunuh banyak orang. Untuk keburukan pun hitung-hitungan ya? Untuk keburukan hitung-hitungan. Ya ampun, Saya betul untung juga masih sih. pakai narkoba, di sana ada yang memperkosa. Nah ini sesuatu yang salah lah pastinya. Baik. Nah begitu juga dalam kebaikan, mereka ini suka hitung-hitungan dan pengennya menang. Makanya mereka suka diskon. Di mal-mal kalau ada diskon mereka pergi. Iya, betul. Nah inilah saatnya naluri kemudahan kita yang suka hitung-hitungan itu ditumpahkan di malam Lailatul Qadar. Karena Allah sampaikan di dalam Al-Quran bahwa malam ini lebih dari 1000 bulan atau lebih dari 83 tahun. Bahkan sebagaimana tadi disampaikan Ustaz Quraisy, kenikmatannya ini di luar nalar manusia. Sebagaimana disampaikan oleh Al-Quran, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, di luar nalar manusia. Nah, kalau kita suka hitung-hitungan, ayo kita isi malam Lailatul Qadar ini. Semalam doang ibadah tapi dapat pahala setara dengan 1000 bulan bahkan lebih. Nah ini saatnya memburu malam ini. Dan karena pahalanya terlalu besar, maka jangan gambling. Jangan gambling. Wah, jangan saya coba-coba gitu. Jangan 10 hari terakhir Nah. doang dan malam ganjil doang. Nah, Karena menurut Imam ini Nawawi, gimana bagusnya nih? Nah, utamanya memang malam ganjil kemungkinan Dapatnya. datangnya. Tapi nggak ada jaminan 10 malam terakhir itu atau bahkan sebulan puasa kita hajar ibadah terus. Oh, kalau mau cari aman ya sebulan. Bener, karena sayang kalau nggak dapet ini diskon gede-gedean dalam hal pahala soalnya. Jadi naluri anak muda, mari 11 bulan mungkin kita masih kurang dalam ibadah atau pas-pasan. 1 bulan ini kita maksimalkan agar dapat Lailatul Qadar. Apa aja yang harus dilakukan, Bib? Yang dilakukan secara umum adalah beribadah ya, beribadah kepada Allah dan kepada sesama manusia. Kepada sesama manusia dengan menebarkan kebaikan, sedekah, senyum dan lain sebagainya. Kepada Allah dengan melakukan berbagai ibadah. Sholat malam, kemudian kita iktikaf. Iktikaf di masjid artinya iktikaf berkontemplasi diri. Iya. Yang pertama adalah muhasabah diri. Muhasabah diri menghitung selama ini nih dosa kita berapa, apa yang harus diperbaiki. Kemudian yang selama ini nih kita rame-rame 11 bulan itu maknanya apa terus dilanjutkan atau ada harus yang dikurangi atau bahkan dihilangkan. Setelah muhasabah maka mereka mujahadah, berupaya keras untuk merubah diri menjadi lebih baik. Maka dengan itu maka mereka akan musyahadah,
melihat semua ketetapan Allah pada dirinya itu indah, meskipun ketetapan itu mungkin di kasat mata kita menjadi pahit gitu. Nah, jadi dengan iktikaf, dengan sholat malam, dan jangan lupa inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di malam Lailatul Qadar itu adalah malam turunnya Al-Quran. Karena itu mari isi malam Lailatul Qadar dengan mengaji dan mengkaji Al-Quran. Baik. Bukan hanya membaca ayat Al-Quran, tapi kalau bisa meskipun satu ayat dikaji dengan merujuk kepada kitab-kitab tafsir. Kalaupun tidak bisa bahasa Arab, kitab tafsir ada yang bahasa Indonesia, diantaranya Pak punya Quraisy yang buat, Quraisy Shihab ini. Jadi agar kita betul-betul, karena ini malam turunnya Al-Quran, kita maksimalkan dengan belajar Al-Quran. Baik, sekarang saya mau ke Habib Jindan. Bib, tadi Habib Hussein bilang kita baiknya menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar itu dengan iktikaf di masjid. Masalahnya sekarang kan pandemi belum selesai, Bib. Masih pandemi. Kalau misalnya kita iktikafnya di rumah saja, boleh kan, Bib? Alhamdulillah, amalan bulan Ramadan ada banyak, amal ibadat ada banyak. Disebutkan bahwasanya lamma alimal haqqu minka wujudal malal lawana lakat ta'at. Allah tahu kita orangnya mudah jenuh, beralasan dengan beragam hal, dan kadang kondisi kita pun juga tidak semuanya selalu sesuai untuk suatu amalan tertentu. Maka dijadikan amal ibadat itu ketaatan beragam, ada bermacam-macam. Kalau kita bisa i'tikaf, alhamdulillah, laksanakan i'tikaf di musalla atau di masjid. Begitu. Kemudian juga disebutkan salah satunya bahwasanya amalan di rumah pun juga itu adalah amalan yang mulia, amalan yang agung. Sampai di dalam hadis Rasulullah menyebutkan jangan jadikan rumah kalian itu bagaikan kuburan, tidak ada sholatnya sama sekali di situ. Tetapi sholat, dan salah satu sholat yang paling afdal yang dilakukan oleh seseorang adalah ketika dia melaksanakan sholat sunnah di dalam rumahnya sendiri, di dalam rumahnya sendiri. Artinya ketaatan kepada Allah Ta'ala nggak bisa dibatasin di masjid ataupun dimanapun. Ada hal-hal yang berkaitan dengan masjid, tetapi juga ada hal-hal yang dapat dilakukan di luar masjid. Kita bisa i'tikaf di masjid, alhamdulillah. Keadaan tidak mendukung untuk i'tikaf di masjid, maka kita ibadat di dalam rumah kita, dengan zikir kita, dengan sholat kita, dengan tahajud kita, dengan doa kita bagi muslimin, dengan doa kita bagi masyarakat, dengan linangan air mata, membangun hubungan dengan Allah Ta'ala, bermesraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermunajat kepada Allah Ta'ala, curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pandai curhat ke makhluk, tetapi kita enggak pandai curhat ke Khalik yang segala perkara dunia dan akhirat berada di dalam genggaman Allah Ta'ala. Ketaatan bukan cuma satu, ada banyak, ada beragam. Zikir ada banyak, ada beragam. Jenuh dengan yang satu, ada yang lainnya. Begitu. Kemudian juga, saya mau ketaatan yang jenisnya rame-rame bermasyarakat. Silahkan, ada silaturahmi, ada birrul walidain, ada yang berinfak, ada yang bersedekah, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, ada zikir ini, zikir itu, ada tilawatul Quran, ada beragam daripada amalan tersebut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita taufik daripada amalan itu sedikit, daripada amalan yang kita lakukan tetapi gobul, diterima oleh Allah Ta'ala, lebih baik daripada banyak tapi nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya malam Lailatul Qadar tersebut malam yang mulia, ta'arudhu laha. Cari saat tersebut, jangan sampai datang momen itu saat kita dalam keadaan yang nggak baik. Kita ya walaupun ya nggak apa-apa, tetapi kita nggak mau datang malam Lailatul Qadar pas kita lagi di pasar. Kita nggak mau datang malam Lailatul Qadar pas kita lagi depan televisi. Kita nggak mau malam Lailatul Qadar pas kita lagi sibuk dengan duniawi kita. Kita mau Lailatul Qadar 1000 bulan ngaji, 1000 bulan zikir, 1000 bulan sujud, 1000 bulan silaturahmi, 1000 bulan kesucian hati dan cinta kepada manusia semuanya. Subhanallah. Terima kasih Habib Jindan. Jadi dari penjelasan Habib Hussein dan Habib Jindan kita tahu bahwa di dalam mendapatkan keistimewaan keberkahan malam Lailatul Qadar, ya, ibadah mah apa aja. Yang mana aja silahkan. Boleh di masjid, alhamdulillah, syukur di rumah pun gak masalah. Tapi pastikan kita dalam situasi dan suasana terbaik untuk mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar. Apakah Anda sudah siap pemirsa? Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini, jadi tetap bersama kami di Oase Ramadan. Nabi mengajarkan startnya dari bulan Rajab.
Dari bulan Rajab, bulan Sya'ban kita sudah start untuk menyambut Ramadan. Dan setelah Ramadan, bukan kita kembali kepada kehidupan normal. Justru yang dimaksud normal, new normal setelah Ramadan itu adalah meramadankan bulan-bulan lain di luar bulan Ramadan. Kembali lagi di Oase Ramadan, kali ini bersama saya Husein Ja'far Ahdar dan ditemani para guru kita, ada Profesor Quraish Shihab dan Habib Jindan, dan tentu ada Gus Ronald. Enggak. Bukan, Bib. Bukan. Saya biasa aja, Bib. Kang Ronald ngomongin Lailatul Qadar. Iya, Bib. Kang Kenapa? Ronald pernah dapat Lailatul Qadar nggak? Pernah merasa dapat nggak? Ya amin ya. Tapi nggak tahu, Bib. Gimana cara memastikannya? Kan kita nggak pernah tahu, Bib. Nah, itu. Bagaimana cara kita memastikan kita mendapatkan itu, kayaknya kita perlu Ini tanya. tanya sama Abi Quraish Shihab ya. Iya. Pak Quraish, ini pertanyaan yang ya sebetulnya pertanyaan yang sangat sederhana tapi penasaran. Adakah cara mengetahui kita mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar, Pak? Baik, bismillah. Indikatornya ada. Meningkat enggak kebaikannya? Meningkat enggak rasa damainya? Itu indikator. Tapi ada hal yang digarisbawahi oleh ulama, bahwa kalaupun Anda merasa pernah mendapatkannya, jangan ceritakan pada orang dalam bentuk kata-kata. Biarlah pembuktian tentang pertemuan Anda itu melalui aneka kegiatan positif. Itu satu. Yang kedua yang saya ingin garis bawahi, setelah mendengar tadi uraian-uraian, saya ingin menambahkan bahwa jangan beranggapan bahwa yang tidak tidur malam itu pasti dapat. Belum tentu. Jangan juga beranggapan bahwa yang tidak iktikaf di masjid itu pasti tidak dapat. Semua amal soleh yang dilakukan berpotensi mengundang untuk memperoleh bertemu dengan Lailatul Qadar. Saya bayangkan dokter-dokter jaga itu di rumah sakit dalam masa pandemi ini, hemat saya itu jauh lebih bagus amalan mereka daripada beriktikaf di masjid. Karena iktikaf di masjid untuk diri pribadi, sedangkan ini untuk masyarakat. Jadi kita mau amal soleh, amal yang bermanfaat, dan semakin luas dampak kebaikannya, semakin baik dia dan semakin berpotensi seseorang memperoleh amal solehnya dengan pertemuan dengan Lailatul Qadar. Itu saya kira. Meningkat kebaikan kita, Bib. Itu jawaban Pak Quraish ya. Nah, kalau misalnya kita ibaratkan pertandingan sepak bola nih, 10 hari terakhir, malam Lailatul Qadar ada salah satu di antaranya. Ini seperti babak final. Udah mau menjelang udahan kan Ramadannya gitu kan ya. Jadi menentukan sekali. Banyak yang berebut mencari keberkahan malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Tapi pertanyaan saya, ke Habib Husein dulu deh. Amalan yang kita lakukan di minggu di babak-babak awal, di 10 hari pertama dan 10 hari kedua, itu gimana kabarnya ya, Bib? Kalau semua pada fokus ke 10 hari terakhir. Ya, sebenarnya seperti yang disampaikan tadi oleh Ustaz Quraish, bahkan ini butuh persiapan. Nah, 20 hari pertama itu adalah persiapan menuju malam Lailatul Qadar. Di 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga dari bulan Ramadan itu ada masing-masing pahala yang besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ampunan dan lain sebagainya. Karena itu harus start, bahkan startnya bukan hanya dari awal Ramadan, Kang Ronald. Nabi mengajarkan startnya dari bulan Rajab. Dari bulan Rajab, bulan Sya'ban kita sudah start untuk menyambut Ramadan. Dan setelah Ramadan, bukan kita kembali kepada kehidupan normal. Justru yang dimaksud normal, new normal setelah Ramadan itu adalah meramadankan bulan-bulan lain di luar bulan Ramadan. Jadi jangan hanya fokus kepada 10 hari terakhirnya. Dari awal sebetulnya. Karena menurut sebagian ulama juga Lailatul Qadar ada yang menyebutnya di hari pertama bulan Ramadan atau di hari-hari sebelum ada yang tahu 10 pasti ya. Betul, karena itu jangan gambling, apalagi tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Quraish, ini menunjukkan bahwa Allah itu berorientasi tidak hanya kepada kuantitatif tapi kualitatif.
bisa jadi satu malam tapi nilainya begitu agung di Iya. sisi Allah. Begitu juga amalannya. Fokuslah kepada kualitasnya. Seperti yang disampaikan Habib Jinda. Kita melakukan amalan-amalan, utamanya cari agar hati kita ikut dalam amalan itu. Cari amalan yang luas manfaatnya bagi orang lain. Dan cari amalan-amalan yang utamanya adalah kualitasnya yang kita jaga. Baik. Jangan justru ego mengejar kuantitasnya. Oh, semua nih mau dilakuin di malam itu. Ya lakuin sesuatu yang memang passionnya kita, memang kompetensinya kita, dan tapi lakukan itu dengan khusyuk, artinya menghadirkan hati kita dengan ikhlas dan lain sebagainya. Bukan hanya ngejar kuantitas semua dikerjakan, tapi kualitasnya. Iya. Hati kita ikutnya di situ. Ya. Betul. Ini mau ke Habib Jindan lagi nih. Bib, memang dalam kata Lailatul Qadar ada kata lail, artinya malam. Tapi pertanyaan saya begini, kenapa sih Lailatul Qadar turunnya malam, nggak siang-siang aja pas kita lagi puasa? Kan kalau malam lagi nggak puasa, Bib. Subhanallah, para ulama menyampaikan bahwasanya sebagaimana ada malam Lailatul Qadar, maknanya malam yang memiliki kadar agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka pagi harinya, siang harinya itu ada juga yang disebut dikenal Yaumul Qadar, hari yang memiliki kadar agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semua tiap detik, tiap saat, tiap menit di bulan Ramadan semuanya agung dan mulia. Terutama di malam Lailatul Qadar dan juga di siang harinya itu pun juga memiliki kemuliaan. Sebagaimana dikatakan itu bisa terjadi Lailatul Qadar di awal atau di tengah atau di akhir, 10 hari terakhir keseringan, atau terkadang di luar itu semua. Atau di malam 17 Ramadan, atau di luar daripada malam 17 Ramadan, atau di malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir. Apalagi kalau malam ganjil tersebut bertepatan dengan malam Jumat, itu juga kemungkinannya lebih kuat lagi. Dan intinya beramalah amalan apapun, dan jangan beranggapan amalan hanya terbatas, anugerah Allah cuma terbatas di masjid saja ataupun dengan ketaatan-ketaatan yang zahir saja, akan tetapi di dalam bentuk khidmah, pelayanan kepada masyarakat, di dalam memberikan manfaat kesehatan ataupun manfaat keamanan, ataupun manfaat yang dia berikan kepada masyarakat luas yang dilakukan oleh para petugas di dalam tugas mereka bagi masyarakat, itu pun juga mengandung pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Minimal kondisi yang paling ideal menyambut Lailatul Qadar sebagaimana dikatakan oleh salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dikatakan oleh Nabi kepadanya, sesungguhnya hadza, orang ini termasuk min ahlil jannah, penghuni surga. Abdullah bin Umar penasaran apa yang dia lakukan, diselidiki amalannya biasa aja semuanya. Ketika akhirnya dia cek, dia sampai menginap, diselidiki, hingga akhirnya dia jujur bertanya, apa sih yang kamu punya hingga disebut kamu min ahlil jannah, penghuni surga? Maka dia jawab, ya amalan saya seperti yang kamu lihat, sholatnya biasa, puasanya biasa, ibadatnya biasa, tapi satu hal mungkin, saya nggak tidur di malam hari dalam keadaan mendengki dan dalam keadaan membenci kepada orang lain. Itu yang dia ungkapkan. Nah karenanya itu, ini Ramadan yang kita punya, kita laksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya. Dan satu hal, di malam Lailatul Qadar, Allah mengirim para malaikat menyalami hamba-hambanya kaum mukminin, bahkan malaikat Jibril memberikan salam menyalami orang-orang yang diistimewakan oleh Allah taala. Dan satu poin yang perlu kita raih, Nabi pernah mengucapkan, "Waman safahahu Jibril ragga galbuh wa kathura dam'uh." Barang siapa orang disalami oleh malaikat Jibril, itu ada cirinya, hatinya menjadi lembut dan air matanya menjadi banyak. Raihlah ini di malam Lailatul Qadar, niscaya kita menjadi orang yang beruntung. Barakallahu fikum. Amin. Amin. Semoga kita menjadi salah satu di antaranya yang mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar. Amin. Pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan mengenai malam Lailatul Qadar setelah yang satu ini. Jadi tetap bersama kami di Oase Ramadan. Upayakan melakukan semua amal-amal kebaikan. Tidak hanya mengaji, tidak hanya puasa, tapi semua apa yang dinamai amal soleh, yakni menggunakan daya-daya yang kita miliki, daya fikir, daya kalbu, daya fisik, daya hidup, untuk kemaslahatan diri dan orang banyak.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Oase Ramadan. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang mulia, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kalau dihitung-hitung 83 tahun. Yang belum tentu kita semua sampai ke usia itu. Iya. Tapi bisa kita dapatkan hanya, dalam tanda kutip ya, hanya dalam 1 malam saja. Pertanyaannya, ini ada titipan nih buat Habib Jindan. Ini dari istri saya dan juga perempuan-perempuan lainnya. Kalau misalnya di 10 hari terakhir itu sakit atau perempuan berhalangan atau nifas, bagaimana ya Bib ya? Alhamdulillah, sebagaimana kita katakan tadi bahwasanya ibadat itu beragam, nggak bisa i'tikaf, bisa melakukan ibadat yang lain. Tidak memungkinkan keadaannya untuk sholat karena berhalangan kaum wanita ataupun orang yang sakit, dia nggak bisa puasa, begitu, maka dia bisa melakukan ibadat yang lain. Ibadat yang utama tadi satu, kebersihan hati, jangan benci sama orang, itu udah ibadat yang paling afdal. Kemudian juga ibadat yang lain adalah kesabaran, sabar atas musibah yang datang, sabar dengan penyakit. Termasuk juga buat para istri, sabar kepada suami, sabar kepada anak-anak, itu juga ibadat yang sangat besar. Menjadi manusia yang bersyukur, yang tahu berterima kasih, itu juga pahalanya besar. Kemudian juga amalan zikir yang lain. Oh, kaum wanita dalam kondisi begitu sulit untuk sholat atau sulit untuk membaca Al-Quran dikarenakan kondisi dia yang tidak memungkinkan di dalam syariat, maka dia dapat berzikir, dia dapat bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, dia dapat bersilaturahmi, dapat mengkaji ilmu agama, atau bahkan juga dia dapat bersedekah, dapat berinfak, dapat memberikan buka puasa kepada orang lain. Lakukanlah amalan yang mudah, yang simple, yang membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting di bulan, di saat, di momen yang mulia tersebut, kapanpun momen itu datang, selalu kita bersedia, selalu kita bersiaga, selalu kita berjaga. Kalau kapanpun momen itu datang, kita sudah siap dengan amal ibadat dan doa yang kita panjatkan kepada Allah Ta'ala. Nah, itu jawaban yang ditunggu. Terima kasih Habib Jindan. Buat perempuan-perempuan gak usah sedih. Begitu banyak amal yang bisa kita lakukan ya. Oke, sebelum ke kesimpulan saya mau nanya ke Habib Hussein dulu. Jadi untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar susah atau mudah? Sebenarnya mudah. Sebenarnya mudah. Karena Allah mudahkan untuk segala urusan kita dengan Allah. Menghafal Al-Quran saja dimudahkan. Apalagi untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi bagi orang-orang yang tidak meniatkan dirinya sedari awal Ramadan untuk mendapatkannya, dan tidak melakukan upaya yang dia bisa lakukan untuk mendapatkannya, memang akan terasa susah. Berarti niat, usaha, Allah akan bantu. Ya, dan tancapkan di hati bahwa saya ingin mendapatkannya, saya akan mendapatkannya. Karena kata Allah dalam hadis qudsi, ana inda dhonni abdi bi, saya ini tergantung praduga kamu kepada saya. Maka pradugalah bahwa saya akan mendapatkannya, siapkan hatinya dan lain sebagainya. Jadi pede aja dulu gitu boleh, Bib? Pede aja. Dan ulama mengajarkan berdasarkan hadis Nabi, perbanyak baca doa yang sering kita baca di bulan Ramadan. Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu anna. Itu doa untuk kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena itu biasanya kita diajarkan oleh orang-orang tua kita, setiap hari selama bulan Ramadan, khususnya setelah sholat, kita membaca doa itu. Agar kita diampuni oleh Allah karena keberkahan malam Lailatul Qadar. Baik, tuh. Pemirsa, jadi untuk mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar itu sebetulnya susah. Tapi Allah permudah jika kita memang ada niat dan mau ada usaha untuk mencarinya. Kesimpulannya, Habib Hussein, sebelum kita tutup acaranya mengenai malam Lailatul Qadar. Iya, malam Lailatul Qadar sebagaimana diinformasikan oleh Al-Quran bahwa salamun hi hatta majla'il fajr. Itu adalah malam yang damai. Karena itu mari di malam Lailatul Qadar itu kita damaikan hati kita. Iya. Apa yang membuat hati kita tidak damai dengan diri kita sendiri, kita selesaikan. Kalau kita masih overthinking, kita masih belum bersyukur, intinya segala sesuatu yang membuat kita tidak damai, maka kita damaikan di malam Lailatul Qadar. Termasuk di malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang ditetapkannya segala sesuatu. Karena itu kalau kita punya hajat-hajat yang menurut kita hajat penting, hajat utama, maka sampaikan di malam Lailatul Qadar ini, insya Allah Allah akan mengabulkannya. Dan juga bangunlah perdamaian dengan segala sesuatu yang ada di sekitar kita, sesama manusia, dengan lingkungan, dengan kelompok lain, dengan apapun. Damaikan di malam hari ini, karena itu kita akan menjadi orang-orang yang berdamai. Dan kalau kita bicara tentang amalan, maka dalam hadis qudsi dikatakan idhalus surur fi qalbil ihwan.
amalan yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan kepada Nabi Musa, memasukkan rasa bahagia ke hati orang lain. Di malam Lailatul Qadar ini, masukkanlah rasa bahagia ke hati orang lain dengan sedekah. Nggak bisa dengan sedekah, dengan senyum. Nggak bisa dengan senyum, jangan lupa telepon orang tua kita. Karena mereka harus kita bahagiakan. Apapun yang bisa membahagiakan orang lain, lakukan. Kalau nggak bisa ketemu dengan orang malam Lailatul Qadar, doakan. Karena doa itu yang akan membuat mereka bahagia, sehingga kemudian kita mendapatkan keanugerahan dari malam Lailatul Qadar. Baik, terima kasih Habib Hussein. Habib Jindan, kesimpulannya apa nih, Bib? La ilaha illallah, Masya Allah. Kesimpulannya adalah setelah ini semua, hendaknya kita menjadi orang yang makin bertakwa. Sebagaimana tadi dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang kebagian bonus besar di malam Lailatul Qadar, dapat bersalaman dengan malaikat Jibril, itu ada cirinya, ada indikatornya. Dia berarti telah sukses meraih Lailatul Qadar dengan kesuksesan yang terbesar. Cirinya adalah ragga galbuh wa kathura dam'uh. Hatinya menjadi lembut kepada sesama, mencintai kepada sesama, dan juga kathura dam'uh, banyak air mata, banyak tangisan ketika dia membaca Al-Quran, ketika dia berzikir, ketika dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak mengintrospeksi diri, bukan mengintrospeksi orang lain, tetapi mengintrospeksi diri sendiri. Bukan cari kesalahan orang, tetapi mencari kesalahan diri dan memperbaiki diri sendiri, mensibukkan diri dengan hal yang semacam ini. Ini adalah ciri orang yang sukses mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan setelah daripada selesai Ramadan ini semua, kelanjutannya bagaimana? Apa kita dulu biasa tiap malam tarawih 20 rakaat, kita biasanya puasa tiap hari, paling tidak setelahnya itu kita puasa Syawal yang 6 hari, atau puasa Senin Kamis, atau puasa sebulan 3 hari. Setelahnya itu paling enggak seperti rawatib, qabliyah, ba'diyah, atau salat duha walaupun 2 rakaat, witir walaupun 3 rakaat, berinfak sedekah tiap hari walaupun hal yang simpel, yang sedikit, tetap sambung makin bakti kepada ibu bapak kita, makin peduli dengan tetangga, lingkungan dan masyarakat kita, makin berbagi manfaat kepada sesama. Itu adalah ciri gobulul amal adalah dengan ketakwaan kita makin baik dan makin istiqamah setelah Ramadan. Amin. Semoga kita bisa mencapai tahap itu ya pemirsa. Terakhir Pak Quraisy Shihab, kesimpulannya untuk bahasan kita kali ini. Saya kira kesimpulan yang dikemukakan oleh Habib Jindan, oleh Habib Hussein itu sudah cukup. Saya hanya ingin menambahkan satu. Boleh jadi bukan kesimpulan, tapi saya ingin menggarisbawahi bahwa siapa yang merasa belum bertemu dengan Lailatul Qadar, jangan kecewa. Allah dijelaskan oleh ulama-ulama kita berdasar hadis-hadis Nabi bahwa innalillahi fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Allah sepanjang masa ini ada menganugerahkan anugerah-anugerah di tempat-tempat tertentu atau waktu-waktu tertentu atau situasi-situasi tertentu. Anugerahnya bisa berupa angin sepoi yang akan mengenai siapapun yang ada di tempat itu, suka atau tidak suka. Anugerahnya bisa merupakan anugerah yang Anda tidak minta, tapi itu adalah atas rahmat dan kebaikan Allah. Dan anugerahnya yang ketiga adalah mengabulkan permintaan Anda. Itu bisa terjadi di luar bulan Ramadan. Jadi jangan kecewa kalau belum ini, upayakan melakukan semua amal-amal kebaikan. Tidak hanya mengaji, tidak hanya puasa, tapi semua apa yang dinamai amal saleh, yakni menggunakan daya-daya yang kita miliki, daya fikir, daya kalbu, daya fisik, daya hidup, untuk kemaslahatan diri dan orang banyak. Itu saya kira yang saya ingin sampaikan. Makasih. Masya Allah, terima kasih Pak Quraisy buat penjelasannya, indah sekali. Pemirsa, ini adalah akhir dari kebersamaan kita. Terima kasih sekali lagi buat para guru-guru kami. Ya, ada Pak Quraisy Shihab, terima kasih Pak Quraisy, Habib Jindan, alhamdulillah terima kasih buat ilmunya. Habib Hussein juga terima kasih telah meluangkan waktu datang ke studio ya. Pemirsa, semoga perbincangan kami kali ini bisa menambah
rasa percaya diri Anda menjadi orang yang akan mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar. Tapi sekali lagi Pak Quraisy tadi bilang kalau belum dapat jangan bersedih hati, masih ada ibadah-ibadah lainnya. Cuman usahakan kita dapatkan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih mulia dibandingkan dari 83 tahun. Semoga kita semua termasuk yang mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Saya Ronald Surapraja, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV